Namun jelas-jelas prasasti tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu nilai yang dikedepankan. Kita melihat bahwa usaha pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan pemulangan prasasti tersebut kembali ke Indonesia menjadi penanda bahwa benda budaya sebetulnya adalah bagian yang sangat penting dalam penentu peradaban suatu bangsa. Benda budaya tidak hanya mencerminkan visi suatu bangsa, tetapi juga faktor penting tertentu ideologi, termasuk kita sebagai kehidupan bangsa. Keterhubungan emosi dan ideologi suatu bangsa menjadi penentu pelestarian setiap benda bersejarah yang dimiliki. Dan tanpa keduanya, sejarah dengan semua kekayaannya hanya akan menjadi catatan masa lalu tanpa implikasi berarti dalam perjalanan suatu negara. Bisa saja bahwa prasasti Pucangan ini kemudian menjadi sumber aspirasi storytelling dalam bentuk apa? Buku bisa, komik bisa, animasi bisa, bahkan mungkin juga film sebagai bentuk-bentuk karya objek kebudayaan. Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antar budaya. Upaya repatriasi beragam benda sejarah ini sudah diupayakan dari tahun 1950-an kalau nggak salah, dan juga Belanda menjadi negara yang paling sering bahkan mengembalikan benda-benda hasil jarahannya di Indonesia. Kayak contoh pada tahun 2020 kemarin ada sekitar 1.500 benda sejarah itu direpatriasi yang kemudian menyusul pengembalian keris Pangeran Diponegoro juga waktu pas Raja Belanda yang Willem datang ke Indonesia pada saat itu. Kami melihat bahwa dan belajar dari duta besar yang lainnya melakukan proses repatriasi apapun bentuknya bukan hal yang mudah dan umumnya bukan proses yang cepat. Jadi menjaga momentum, kembali lagi mengingatkan pihak-pihak terkait itu menjadi sangat penting. Masukan kami yang kedua, pemerintahan Perdana Menteri Modi saat ini cukup giat dalam mengupayakan pengembalian benda-benda cagar budaya dari luar negeri. Apakah repatriasi ini berarti pengembalian yang sifatnya selamanya, ya, atau ada metode yang lain, gitu ya. Jadi itu yang kita juga sedang kembangkan, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan pengiriman dari tim untuk melakukan pendalaman nanti, rekomendasinya sudah bisa terlihat ya langkah yang harus diambil ke depan seperti apa. Secara pribadi ketika memegang batu itu saya juga langsung bisa bilang gitu ya bahwa ini memang beda gitu ya. Untuk orang di India it's just a historical object gitu di dalam museum gitu. Sementara ketika dengan kita itu punya ikatan yang sangat berbeda gitu ya. Kita Raja Airlangga menurut prasasti ini saya ambil dari beragam sumber adalah pemimpin ideal yang mengerti kehidupan rakyatnya, berjiwa patriot, dan tokoh yang mempersatukan dan mengayomi rakyatnya. Raja Airlangga mengelola perekonomian negara dengan intensifikasi pertanian dan memajukan kerajaannya dengan membangun pelabuhan regional dan internasional. Raja Airlangga adalah kerajaan Kahuripan yang menjadi satu dari 3 raja besar di Asia Tenggara pada masanya. Prasasti Pucangan adalah dua prasasti di antara 18 prasasti yang masih dapat dibaca. Sedangkan sisanya yang 16 itu adalah prasasti yang hanya bisa dikenali sebagian saja berupa nama raja dan analisis paleografinya. Jadi masih huruf-huruf yang tertinggal itu yang bisa diidentifikasi kira-kira bahwa itu aksara dari masa Airlangga. Pada akhirnya, prasasti Pucangan adalah memang milik bangsa Indonesia. Dipahatkan untuk keperluan pembinaan kerajaan dalam abad ke-11, periode pemerintahan Airlangga. Merupakan bukti otentik eksistensi bangsa Indonesia dalam abad ke-11. Pada masa itu, konflik internal tengah terjadi di kalangan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Namun, bangsa Indonesia mampu mencapai perdamaian dan kesejahteraan sebagaimana yang diberitakan dalam prasasti Pucangan. Dari Profesor Agus ini satu hal yang menarik ialah
bahwa Erlangga ini sangat toleran terhadap Buddha dan Hindu. Jadi sejak abad ke-11 saja sudah toleran. Kok kenapa sekarang mundur? Lalu saya bilang, karena pemimpin kita itu kurang bertapa. Itu contohnya itu ya Cilegon yang nggak punya toleransi. Itu, jadi sangat berharga prasasti ini dapat kembali ke negeri. Kalau pakai bahasa Ibu Duta Besar yang mulia, ya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.